Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pembawa acara yang telah menyediakan waktunya kepada saya. Yang sama-sama kita hormati dua pengajian besar Paluna yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah Nisa'il Paluna yang tentunya sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur keindahan puji terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul Rahman yang kiamat. Amin Allah ya rabbal alamin. Ini bukan mic-nya yang ini, tapi suara saya ada serak. Jadi bukan suaranya yang masalah, tapi suara saya memang sedang irit ini. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah, ketetapan Allah, kepada Allah, kesempatan ini saya bisa hadir, saya bisa bertemu, bertatap muka, bermuajah, bersilaturahmi. Tentunya masih dalam kegiatan ta'lim di Bidang Majelis Taklim. Kesempatan ini tentunya tidak mungkin kita bisa bertemu, bertatap muka kalau saya tidak dijadwalkan dan waktunya juga tidak ada. Nah, itulah ketika kita bisa bertemu, itulah ketetapan Allah. Nah, jadi sesuatu itu memang kehendak Allah, ya. Jadi kita itu memang diperjalankan oleh Allah, bukan maunya saya, tapi semua atas ketetapan Allah. Kalaupun hari ini ibu-ibu misalkan saya mau ke sini, mau jalan ke sini, mau ke Jabar, tiba-tiba tutup, nggak kayak sana. Kan gitu ya, berkali-kali undangan ke saya gitu ya, di Ustaz di sini, ya belum waktunya ke sana ya enggak gitu. Tapi tiba-tiba kemarin atau saya langsung saja, ya Bu ya, Allah alam, itulah perjalanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata guru kami ya kita bahasanya ya mengikuti perjalanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah kehendaknya. Kalau hari ini kita di sini, kalau hari ini kita ngaji, ya itu juga semata memang Allah sedang memperjalankan kita. Banyak di antara kita yang saat ini boleh jadi sudah menjadwalkan, tapi belum bisa ketemu, betul Pak? Iya. Apalagi kan dijadwalkan. Gitu ya, jadi kita dijadwalkan oleh pengurus untuk santunannya gitu. Ya alhamdulillah. Nah, ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kenapa kita tentunya harus memahami itulah ketetapan Allah. Karena ketika kita bersandar memang itulah ketetapan Allah, maka kita tidak akan kecewa. Apalagi kecewa ini. Kecewa ini. Jadi kalau hari ini ya qadarullah, kepengurusan, jajaran pengurus dan yang lainnya, boleh jadi yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, yang tadinya aktif menjadi tidak aktif, kan gitu ya Pak. Yang tadinya hadir di masjid mungkin boleh jadi belum, yang belum jadi sudah, kan itulah skenario perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang perlu disesali, diratapi dan yang lainnya. Gitu ya Bu ya. Nah, kesempatan ini
ingin mengambil momentum hijrah, gitu ya, hijrah. Karena kemarin kita mengenang sekaligus merefleksikan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Nah, kalau besok berarti acara Muharram atau sering disebut Muharraman ataupun bahasa orang Jawanya mungkin Syuro gitu ya, 10 Asyura, Syuro itu 10. Jadi sering kita gunakan momentumnya untuk lebarannya Hayati hari ini. Itu 1 Syuro. 1 Syuro itu bukan 1 Muharram. Syuro itu 10. Jadi 10 Muharram. Kan Asyura itu 10 bahasa Arab. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hari ini sesuai momen di bulan Muharram ini awal penanggalan Hijriah, kan gitu ya, awal penanggalan Hijriah. Jadi momen yang luar biasa, momen yang sangat berharga bagi kita umat Islam, yaitu adalah Hijriah. Ketika kita bangga, ketika kita bahagia menyambut tahun barunya Masehi 1 Januari misalkan, gitu ya. Nah, maka tidak boleh juga kita lupakan tahun barunya umat Islam ya 1 Muharram, kan gitu, 1 Muharram. Nah, hijrah tentu perjalanan baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Perjalanan hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Ada hal yang menarik yang tentunya kita sama-sama ambil dari perjalanan hijrahnya baginda Nabi. Saya tidak ingin membahas tentang makna hijrah. Insya Allah ibu-ibu sudah paham hijrah. Jadi kalau saya di sini pindah ke mana, hijrah. Gitu ya, itu sudah paham insya Allah ya. Namun perjalanan yang menarik yang kita pahami dari perjalanan hijrah yang baginda Nabi, kenapa mesti hijrah? Gitu. Jadi kalau dilihat, apakah ketika hijrahnya baginda Nabi kan pasti ada sebabnya, ada sebabmu usaha. Nah, seperti halnya hijrahnya baginda Nabi pun ada sebabnya, ada persoalannya, gitu ya. Hijrahnya baginda Nabi pun ada persoalan. Ketika apa? Ketika sudah memuncak teror, ya, kemudian juga bahkan sampai ingin dibunuh gitu baginda Nabi, intimidasi, diboikot dan segala macam, kan gitu ya. Maka tidak ada pilihan lain untuk berhijrah. Kalau kita ya, kalau sudah tiada berterasa jadi bahasanya mungkin ada efeknya. Jadi kalau bahasanya ketika baginda Nabi hijrah itu karena tekanan, intimidasi, boikot, bahkan ingin dibunuh, betul nggak? Dibunuh. Makanya hijrah. Kalaulah ketika baginda Nabi itu mempertahankan diri, kan gitu ya, ya maka tentunya walaupun ya tentaranya itu baginda Nabi yang tidak pernah jauh, siapa bu? Yang sering mengawal siapa? Malaikat Jibril. Betul ya bu ya? Kita mah punya pengawal aja enggak ya? Kalau baginda Nabi kita punya pengawal, betul bu? Betul bu? Ketika orang kafir mengintimidasi, kan? Saya bilang orang kafir ya, karena istilah dulu adalah kafir, bukan muslim. Ya. Ketika diintimidasi, ketika dihina, ketika diejek, bahkan juga dilempar oleh batu sampai giginya baginda Nabi ini
Nah ini kalau bahasa malaikat Jibril sebagai pengawal setianya, udah mau diberesin, besok juga meninggal. Nah misalnya begitu. Atau hari ini aja udah selesai urusannya kan. Kalau misalkan hari ini kita punya backingan yang kuat, misalnya udah beres, kan tinggal bias saja kan gitu ya. Nah tapi kan tidak. Bahkan baginda Nabi sampai berkata, biarin, jangan, gitu ya Bu ya. Apa Bu? Baginda Nabi, jangan dulu. jangan diganggu. Gitu ya Bu, jangan dulu, jangan memang kan gitu. Enggak ya. Jadi kata baginda Nabi, enggak usah, jangan. Biarin yang melek saya, yang menghina saya, menghujat saya, mengintimidasi saya, bahkan yang ingin membunuh saya pun, kata baginda, jangan, biarkan. Jangan ragu-ragu baik-baik. Itu ya Bu, biarkan saja. Bahkan doa bagi Nabi yang masyhur itu adalah Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Boleh jadi dia itu benci saya kan nggak tahu. Gitu ya. Jadi kalau hari ini ibu di Bagdan, tahu nggak di Bagdan? Dimarahin, dicuekin, dikacangin, dia apa lagi? Dijengkolin. Ya biarkan saja. Kalau ada liriknya, biarkan saja orang berkata. Biarkan saja. Nabi Nabi sampai menyampaikan doanya yang masyhur itu, ya Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun. Ya, bahasanya ya Allah, mereka begitu tuh karena dia nggak tahu. Mereka begitu karena dia tidak tahu. Kan gitu ya. Terkadang memang egonya kita, kan gitu ya. Kalau dalam keseharian, kenapa sih dia nggak bisa begini sama saya? Kenapa sih dia nggak bisa hadir? Ya kitanya aja nggak tahu. Kitanya saja nggak tahu. Kalau tahu ya jadwalnya nunggu. Kenapa sih kalau manggil Ustaz ini nggak hadir, nggak datang misalnya? Ya boleh jadi memang ada kegiatan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa baik sangka saja, baik sangka, gitu ya Bu ya, berbaik sangka. Nah baginda Nabi pun orangnya berbaik sangka. Sudah jelas kok dia menghina saya, sudah jelas kok dia mau menjelekin saya, sudah menjelekan saya, bahkan ingin membunuh kepada baginda Nabi. Baginda Nabi hanya bilang Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun. Yaitu begitu tuh karena dia tidak tahu. Kalau tahu kan gitu ya, bahayanya menghina, bahayanya menghujat, bahkan bahayanya membunuh. Kalau dia tahu bahwa saya sebagai seorang nabi dan juga rasul, yang saya tugasnya hanya menyampaikan, mau ikut silahkan, nggak ikut ya nggak apa-apa, kan gitu ya. Kita mah hanya penyampai, kan gitu ya. Nah, bisa dipahami Bu. Ini momennya hijrah. Dalam artian memaknai terkait tentang hijrah. Namun ketika memang sudah menjadi hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginda Nabi hijrah. Berbeda ceritanya ketika Nabi Yunus ya, yang ditelanjangkan siapa? Nabi Yunus. Nah, itu Allah belum perintahkan tapi sudah berangkat. Betul ya Bu ya? Allah belum perintahkan tapi sudah berangkat, udah capek, udah jengkel, udah capek, udah jengkel, udah kesel, kan gitu ya bahasanya. Saya dakwah kan gitu ya, saya dakwah nggak pernah ada yang ikut, yang nurut kan gitu. Nah maka berangkat. Jadi seolah meninggalkan, beda dengan baginda Nabi. Artinya memang ada perintah kepada baginda Nabi untuk hijrah. Bisa dipahami Ibu ya? Sehingga kalau sudah diperintahkan Allah, maka Allah ridho. Tapi kalau perjalanannya memang tidak diridhoi Allah, maka itu sebagai dosa. Sebagai dosa bagi para nabi.
ya Bu ya. Bagi kita makan beda ya Bu ya. Jadi menurut kita tidak dosa, tapi menurut baginda Nabi mendosa. Bisa dipahami ya Bu ya. Menurut para Nabi dosa, meninggalkan umatnya karena tidak diperintahkan oleh Allah itu dosa. Itu. Tapi ketika memang Allah perintahkan untuk hijrah, hijrah. Ya. Nah, perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, betul ya Bu ya. Perjalanan Mekah itu dari Mekah ke Madinah. Di tempat dari Mekah ke Madinah. Madinah itu kalau dulu namanya Yasrib Madinah. Nah, ada hal yang menarik ketika perjalanan hijrahnya baginda Nabi. Ketika sebelum sampai ke Madinah, belum sampai ke Madinah, itu perjalanan baginda Nabi beberapa hari, ada yang mengatakan 14 hari, 10 hari. Singgah dulu ya Bu ya. Misalkan kalau ibu misalkan di Subang misalkan ingin ke Cengkong, sebelum sampai Cengkong tuh berhenti dulu misalkan ya di Walahar misalkan. Jauh ya. Jadi sebelum sampai ke Madinah, ke Yasrib itu, baginda Nabi bersama Abu Bakar itu singgah dulu, mampir dulu, mampir dulu. Nah, mampirnya baginda Nabi dalam beberapa hari itu bersama Abu Bakar, ya, itu apa yang dilakukan? Kira-kira langkah apa? Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi bersama Abu Bakar ketika singgah? Ada yang tahu? Apa Bu? Melamun. Apa Bu? Ketika baginda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum sampai ke Madinah itu singgah dulu. Ini belajar sirah, belajar sejarah. Kalau kitabnya namanya Khulasah Nurul Yakin, gitu ya Bu. Apa Bu? Ketika sebelum sampai ke Madinah, beberapa kilometer sampai ke Madinah, itu singgah dulu di kota yang namanya ataupun kampung yang namanya apa Bu? Quba, yang namanya Quba. Jadi sebelum sampai Madinah, Nabi singgah di satu kota atau kampung, ya istilah kita, singgah dulu di Quba, di kota atau kampung Quba namanya. Nah, di situ baginda Nabi itu apa bersama Abu Bakar, ya ternyata membangun masjid. Jadi baginda Nabi sebelum sampai Madinah itu membangun masjid. Dari siapa? Dari wakafnya Kalsum bin Hadam. Jadi tanah wakafnya Kalsum bin Hadam. Maka wakaf ini ternyata sudah ada di zaman baginda Nabi. Ya. Maka kalau kemarin saya hadir dan ikut pelatihan wakaf itu, ya ternyata memang sejarahnya wakaf itu sudah ada semenjak zaman baginda Nabi hijrah awal pertama. Itu yang sudah disaksikan oleh baginda Nabi, belum yang bahasanya mungkin setelah ada kegiatan aktivitas dakwahnya baginda Nabi. Nah, jadi ketika baginda Nabi yang pertama dia hijrah sebelum sampai ke Madinah itu membangun masjid dari tanah wakaf. Wakafnya siapa? Kalsum bin Hadam. Nah, berarti istilah wakaf ini sudah ada. Nah, mengambil dalil dari hadis yang sering kita bacakan. Ya, mungkin ini juga ibu sudah paham hadisnya dan dalilnya. Gimana Bu? Idza mata Adam, gimana? In qata'a amaluhu illa min salasin. Apa Bu? Pertama, shadaqatin jariyah, ilmu yung tafa'u, waladun sholihun yan'ula. Itu ya Bu ya. Kan itu sudah familiar, bukan familiar. Kalau lihat berarti nggak hafal ya. Udah familiar ya Bu? Iya. Jadi idza mata Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, ilmu yuntafa'u, bisa di awal dari ilmu dulu, ilmu yuntafa'u, shadaqatin jariyah, awaladin
solehun yad'una. Itu. Nah, ibu kalau ahli pengajian mustahil nggak hafal itu. Insya Allah bisa kan? Iya. Gitu ya Bu ya, bisa. Nah, jadi tiga hal dikaitkan dengan wakaf. Apa? Shadaqatin jariyah. Maknanya dikaitkan dengan wakaf, itu tuh ada maknanya dikaitkan dengan wakaf, shadaqah jariyah. Kalau hari ini Muharram ada santunan anak yatim, itu merujuk kepada anak wakafil yatim hadza wakaf. Jadi saya beserta anak yatim, bahasanya sudah dekat kan gitu. Maka ada kewajiban menyantuni. Tapi bukan dari shadaqah jariyah. Artinya memang sudah satu kewajiban kita kepada ya kan gitu. Itu sudah masing-masing porsinya. Bisa dipahami Bu ya. Nah, kalau hadis itu kenapa dimaknai kepada wakaf? Karena ada shadaqah jariyah yang dikaitkan dengan apa? Dengan amalan yang tidak terputus. Kalau amalan terputus, maka belum disebut jadi sedekahnya sedekah yang abadi. Kalau sedekah yang tidak abadi itu dalam artian begini Bu, misalkan ya kita sedekah ya sudah, hari itu sedekah ya selesai, kan gitu ya Bu ya. Kan ada sedekah itu ada sedekah yang ibarat kata ibu ngasih ini buat acara, ya sudah selesai kan udah ya. Nah, tapi ada ketika ibu ngasih sedekah, ngasih uang, ngasih barang, selama barang tersebut dipergunakan, kan gitu ya. Artinya selama itu pula ibu memberikan amal jariyah. Nah, seperti baginda Nabi membangun apa? Gitu. Masjid. Kan gitu ya, siapapun dulu yang membangun, kan gitu ya Bu ya. Artinya ada pahala amal yang mengalir dari masjid yang dimakmurkan. Dari masjid yang kita bangun. Kan gitu ya Bu ya. Saya masih ingat itu 2016an ya, masih kosong gitu kan ya, masih kosong, kita ini bangun masjid dengan modal hanya berapa juta saja gitu. Tapi ya Allah mengizinkan kita untuk bangun masjid ini gitu ya Bu ya. Ada jalan kan gitu ya, ada jalan ya. Artinya alhamdulillah kita juga ingin itba mengikuti perjalanan baginda Nabi, ingin membangun apa? Membangun masjid, dan masjid ini sebagai amal jariyah yang tidak terputus pahalanya. Kan gitu ya Bu ya. Nah, bagian dari apa? Tadi kalau dikaitkan dengan sejarah, apa yang dibangun dulu oleh baginda Nabi, yang pertama dipikirkan oleh baginda Nabi adalah masjid. Kan gitu. Nggak mungkin kita sebagai seorang muslim meninggalkan masjid. Kan gitu ya. Karena itulah tanggung jawab pribadi dan bersama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Masjid ini ada yang peduli. Kalaulah bukan saya, kita semua peduli. Gitu. Paham ya Bu ya? Bukan soal ada pengurus tidak ada pengurus, bang. Ya Bu ya. Tapi tetap masjid ini adalah Baitullah, rumahnya Allah yang jaga. Bahkan diancam ini Bu. Diancam innama ya'muru masajidallah. Kan gitu ya. Apa ancamannya ya? Kalau kau tidak pernah memakmurkan masjidnya Allah, kan gitu, maka kita dicatat sebagai seorang munafik. Kan nggak mau ya Bu ya. Nah, apalagi dinyanyikan oleh kita istilah jika engkau ada tuh ini kalau udah nyanyi begini goyang. Ini kayak perlu diminum dulu ya Bu ya. Jadi makanya jangan nyanyi, Ustaz, takutnya goyang. Iya Bu, kasih iklan ini. Nah jadi yang pertama dipikirkan oleh baginda Nabi itulah masjid. Maka saya ketika juga kesini awal pertama ke BKR, ya saya mikirin masjid. Mikirkan masjid, belum apa-apa ya Bu ya, belum mikirkan yang lain, mikirin masjid Al-Munah kan ya. Walaupun namanya tidak
sekeren yang lain gitu. Apa Al-Munah? Kenapa jadi Al-Munah? Kan gitu. Artinya itulah juga perjalanan Al-Munah ini juga bagian dari guru saya yang memberikan nama. Silakan ibu cek Ustaz atau Kiai Ujang, namanya Nurul Fala Al-Huda. Pesantren bahkan ngantai ada Al-Huda ya. Saya pun sama gitu. Ketika memberikan nama kan harus punya sanad kan gitu, ada yang memberi nama kan, seperti itu ya Bu ya. Kalau ibu juga memberikan nama kepada anak ya minimal sudah nanya-nanya dulu lah ke kiai, ke ustaz gitu. Jangan mentang-mentang ingin namanya bahasa Arab Fina di Jahannam kan gak mau ya. Jangan gitu kan gitu ya Bu ya. Ya Masya Allah. Nah jadi ternyata hijrahnya baginda Nabi yang dipikirkan belum sampai ke Madinahnya, belum sampai, tapi sudah memikirkan masjid, membangun masjid. Dari apa? Dari wakaf. Karena apa? Karena sebagai amal jariah yang tidak terputus. Gitu ya Bu ya. Misalkan hari ini kita menyumbang kepada masjid, ibu-ibu membangun masjid, menempelkan hartanya kepada masjid yang kita cintai, maka selama itu pula pahala kita akan terus mengalir. Insya Allah. Boleh jadi pengurusnya sudah berganti, sudah beda, ya pahalanya insya Allah. Ya bukan kita ingin pahala terus, oh ini ada pahala saya, enggak juga begitu kan. Tapi artinya ada pahala yang kita rencanakan, ada pahala yang kita bangun untuk kemanfaatan gitu ya Bu ya. Ya hari ini mudah-mudahan ya kita doakan gitu ya, pengurus dan jajaran terus istiqomah gitu ya Bu ya. Sehingga memang makmur masjidnya, nyaman warganya kan gitu. Apa itu mah kampanye enggak ya? Bukan ya Bu ya. Di masjid mah nggak ada kampanye ya Bu ya, untuk masjid ayo dukung, nggak ada kan? Gitu ya. Yang mau saja kan? yang mau saja. Bisa dipahami Bu? Bisa Bu. Nah, artinya yang pertama kita akan mengambil hikmah dari perjalanan hijrahnya baginda Nabi. Yang dipikirkan oleh baginda Nabi, yang diingat oleh baginda Nabi adalah masjid. Ya Bu, masjid. Maka disebutnya Masjid Quba. Dibangunlah Masjid Quba. Itu kalau kita lihat sejarahnya baginda Nabi membangun Masjid Quba itu sama. Dalam artian ada peran serta baginda Nabi, tidak hanya menyuruh, tapi memang dia ikut bekerja. Gitu ya Bu ya. Bahkan kalau kita lihat misalkan ketika kurban saja, ya proses kurban, yang lain misalkan sudah pegang nyembelihnya, yang lain sudah pegang kayu bakarnya, yang lainnya. Baginda itu menawarkan, udah sayang ini, jangan, udah duduk saja kan gitu. Enggak, masa kalian juga berpahala, saya enggak kan gitu. Bahasanya kurang lebih begitu. Bisa dipahami. Walaupun para sahabatnya juga menginginkan bagian udah, bahasanya kita udah diem aja, icing kan gitu. Kata kita gitu. Saya yang bergerak, saya yang bekerja. Nah, baginda Nabi tidak hanya tetap dia bekerja. Udah, apa yang saya berikan, entah itu memikirkan oh iya ini harus begini. Tetap dia bekerja. Kan di antara kita tuh ada ya Bu ya. Kita juga tidak harus menyangka, ini mah nggak kerja. Boleh jadi tidak. Boleh jadi ada yang berpikir ke kita ya, misalkan, ini mah nggak bekerja. Boleh jadi tidak. Boleh jadi dia bekerja. Bisa dipahami. Ya di antara kita tuh seperti tadi perjalanan baginda Nabi ya. Kita kadang menganggap, ini orang lain nggak kerja. Belum tentu. Ada yang dia mampunya dengan tenaganya, ada yang mampu dia dengan hartanya, ada yang mampu dia dengan mungkin keliling-kelilingnya, ada yang mampu dengan omongannya, ada yang mampu dengan ataupun dia hanya sebagai otaknya. Ini harus begini, kan gitu. Itu juga sama bekerja. Coba Ibu bayangin dah kalau ingin membangun masjid. Nggak ada nih yang ngaturnya, arsiteknya nggak ada. Ibu bayangin mau jadi apa dia? Ya Bu ya, apa mesti arsitek suruh nyangkul? Kan enggak.
Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Kalau arsitek suruh nyangkul kacau nanti. Nah gitu. Kalau tukang nyangkul suruh bikin arsitek bangunan ya kacau. Misalnya begitu kan. Jadi semua sudah ada porsinya kan gitu. Nah seperti itu ya Bu ya. Tapi baginda Nabi itu luar biasa kan ya. Panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kepala rumah tangga kan gitu. Dia juga kepala perang kan gitu ya. Pasukan pemimpin perang kan gitu. Dia juga banyak jabatan yang beliau raih. Bukan dia haus jabatan, tidak, tapi mencontohkan kepada umat. Gitu ya Bu ya. Bisa dipahami bisa? Alhamdulillah. Jadi perjalanan hijrah baginda Nabi di momen Muharram yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama dipikirkan adalah membangun masjid. Artinya membangun peradaban. Apa peradaban sih? Ya artinya membangun apa ini? Membangun satu kegiatan-kegiatan yang menghadirkan keagamaan. Peradaban Islam. Gitu ya Bu ya. Bisa dipahami Bu? Nah, jadi kita tidak bisa membayangkan kalau misalkan yang pertama baginda Nabi membangun hal yang lain, maka di situ tidak mungkin ada peradaban. Maka ketika dibangun masjid pasti ada peradaban. Dibangun masjid ada pengajian, dibangun masjid ada kegiatan berjamaah kan gitu ya Bu? Betul nggak? Ya seperti itu. Nah, jadi perjalanan baginda Nabi yang pertama adalah hikmahnya hijrahnya baginda Nabi memikirkan masjid. Jadi ibu juga nggak usah terlalu khawatir misalkan ini masjid. Insya Allah Allah menggerakkan orang-orang yang peduli kepada masjid, baik secara konsep, secara pikiran, secara tenaga, secara keuangan dan yang lainnya. Jadi jangan sibuk mikirin orang lain tuh begini enggak sih ke masjid, jangan. Pikirin aja kita apa yang kita bisa berikan kepada masjid. Jangan mikirin terus orang lain, pusing, capek. Ibu masih lihat-lihat aja orang ini, kok kamu gak bantuin, kok kamu gak bantuin. Biarin ya Bu ya, mungkin dia tidak pernah ingin dilihat. Jadi dia kalau ke masjidnya itu malam-malam. Kan gitu ya Bu ya. Masya Allah ya. Ini kalau lihat CCTV siapa yang soleh, nah boleh jadi itu yang malam-malam kesini, gitu ya Bu ya, merata. Tapi ada image-nya begini ya Bu ya, aduh masjid mah tempat mengeluh. Saya ingin merata kepada Allah. Ya boleh jadi memang karena ini sebagai Baitullah, rumahnya Allah, siapapun boleh datang. Benar nggak Bu? Jadi jangan dilarang, benar nggak Bu? Ya terkadang kan yang datang ke masjid boleh jadi hatinya yang sedang gundah, hatinya yang sedang resah, gelisah, kan gitu ya Bu ya. Datang ke sini dia lagi melamun, di masjid malam-malam, boleh jadi dia sedang merenung, ya Bu ya. Datang orang ke masjid ini boleh jadi pikirannya itu ada juga yang tidak apa Bu, tidak sedang baik-baik saja. Dia ingin ke masjid ini ingin mendapatkan pencerahan, betul nggak Bu? Dia datang ke masjid ini ingin hatinya tenang, kan gitu. Ini hatinya adem, gitu ya Bu ya. Gitu, udah dikasih AC adem, gitu. Tapi saya aja ini kalau dikasih AC meriang. Ya Ibu ya. Wallahu alam gitu. Jadi ketika saya sakit itu bulan yang lalu itu, sekarang jadi alergi dingin. Jadi jarang kuat dingin. Gitu. Kemarin ke Jakarta, kemudian 1-2 hari itu saya belum fit. Wallahu alam ini badan sepertinya sudah ada untuk mengistirahatkan, jangan capek-capek. Allah alam ya Bu ya.